jadi geologis ataupun para pekerja yang bergerak di bidang energi adalah salah satu yang masuk 10 ranking gaji terbesar di dunia. Banyak dari kita yang hanya berpikir bahwa berkarir menjadi seorang geologis hanya dapat bekerja di perusahaan tambang. Nggak pernah disadari bahwa profesi ini dapat bekerja di bank. Nah lo, Mbak Yeyen akan membeberkan dari A sampai Z tentang profesi ini, yang konon adalah top 10 profesi dengan gaji terbesar di dunia. Simak ya, hanya di Bedante Show. Be fun, be cuan, be inspired. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Sahabat Bedante, hari ini gue ngejarah rumah orang, bukan ngejarah ya, menyusupi rumah orang dikala orang itu baru pulang. Gila capek banget, dan gue datang ke sini udah mohon-mohon sebenarnya udah lama gitu, pengen banget ketemu ngobrol karena pekerjaannya ini loh, profesinya ini yang jarang-jarang ada dan mungkin lo orang juga nggak tahu. Kata-kata namanya geologis, pernah tahu? Nah kita ngobrol langsung ya. Nah ini narasumbernya juga unik nih, namanya adalah Mbak Dimas Juliana. Panggilannya Mbak Yeyen. Mbak, gue gak mau basa-basi lagi lah. Kita udah orang lama, teman lama gitu kan ya. Jadi langsung aja gue pengen taunya. Kenapa lu dipanggil Mbak Yeyen? Nyambungnya dari mana? Itu juga sebenarnya gue nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu. Gue pikir-pikir kagak nyambung juga. Jadi nyokap bokap itu waktu gue tanya kenapa sih nama saya Yeyen gitu kan ya. Karena dulu waktu gue masih kecil, masih bayi gitu ya, itu nyokap seneng banget sama namanya Yeni Rahman, artis zaman dulu. Lu tahu nggak? Tahu. Mestinya gue bilang nggak tahu ya. Nah, gue kesan juga milenial banget kalau gue bilang nggak tahu kan. Nah kan, terus karena nama depan gue Dimas, Dimas itu juga unik. Dimas itu adalah singkatan dari Dede sama Mamas. Oh. Nyokap dipanggil Dede, bokap panggil Mamas, panggilan mereka sayang mereka berdua lah. Demas ke Dimas, kagak nyambung kan ya. Ya udah agak maksa. Dimas cowok, gue cewek kan, jebrol cewek. Mungkin USG dulu belum canggih lah ya. Oke. Terus karena nyokap benar-benar suka sama Yeni Rahman, ngefans, berharap gue secantik Yeni Rahman. Wih, ternyata lebih. Lebih dong. Lebih dong. Dan dipanggillah Yeyen. Nah, lu bayangin dari Dede Mamas, Dimas, Yeni Rahman, Yeyen. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus sekarang jadi geologis. Itu lebih, ya nggak dibilang aneh ya, unik banget bagi gue karena nggak pernah ada sih teman-teman gue yang geologis. Jarang. Oke lah. Bukan nggak ada, tapi memang jarang. Temen gue, kita ngomong temen gue, bener-bener nggak ada mbak. Kalau ada sih gue ngaku ada, ini nggak ada mbak, cuma lu doang satu-satunya. Nah geologis itu apa sih sebenarnya? Geologis itu adalah seseorang yang mempelajari bumi. Jadi kalau lu tanya definisinya itu luas. Bumi itu gede cuy. Di dalam bumi itu ada banyak lapisan dan kami mempelajarinya. Nggak cuma di dalam bumi, tapi juga di permukaannya, surface-nya yang kita injek ini. Itu juga kami pelajari. Terus ada juga yang mempelajari atmosfernya. Jadi sebenarnya lingkup geologi itu luas. Kayak geografi gitu? Geografi itu part of pelajaran yang kami pelajari. Geografi itu hanya part? Itu hanya permukaannya aja, surface-nya aja. Sebenarnya detail di dalamnya itu banyak. Tapi geologi itu lebih concern ke buminya, kebumian, ilmu bumi. Ilmu buminya. Mempelajari tentang buminya. Terus tujuannya apa? Mempelajari bumi terus tujuannya apa? Di manakah meteor itu panas bumi atau apa? Enggak. Jadi itulah nanti ketika kita masuk di jurusan geologi akan kebagi-bagi. Di semester akhir biasanya ada pembagian lu mau jalan kemana nih? Kalau mau jalan ke bagian pertambangan kek, perminyakan kek, bisa ke geofisika. Sebenarnya kalau geologi ke geofisika nggak dalam satu ilmu yang maksudnya tidak dalam satu ilmu yang di dalam jadi geofisika sama geologi itu
berjalan bareng. Oke. Jadi kalau jurusan kebumian itu memang geologi, tapi dinaungi oleh namanya fakultas biasanya tuh mineral. Nah, di situ ada jurusan pertambangan, ada jurusan perminyakan gitu. Nah, jadi sebenarnya geologi itu enaknya lu bisa nyemplung ke perminyakan, lu bisa nyemplung ke pertambangan, lu bisa Oke, oke. nyemplung ke hidrologi, lu bisa nyemplung ke teknis kayak Banyak teknik banget sipil. ya. Lu bisa nyemplung ke meteorologi, lu bisa nyemplung ke bank. Bahkan teman-teman Ke gue bank? iya Bentar, perbankan. perbank? Really? Nyambung dari mana? Salah Karena jurusan? enggak. Enggak. Orang-orang yang mengajukan kredit. Sih. Oke. Oh, gila itu. Sebagai pemodalan pun ada. Jadi ketika lu mau ya maksudnya ini perusahaan-perusahaan portofolio yang menjual lahan, dia kan pasti kan butuh sumber dana. Oke. Sumber dananya misalnya ya kita ada yang memang levelnya udah level internasional ya, misalnya yang punyanya itu pendanaannya dari Singapura atau apa gitu. Tapi dia butuh orang geologi untuk tahu bahwa lu ngasih gue portofolio bener nggak? Lu bilang cadangan emasnya sekian. Dari Dicek mana dia dulu. tahu? Dicek sama orang geologinya. Tapi bukan dari bank dong. Masa dia dari third party juga boleh dong. Ada teman gue yang benar-benar terakhir kerja di bank. Oh, oke. Tapi itu sudah maksudnya udah jadi ilmu yang tidak langsung ke geologinya ya, sudah ada beberapa ilmu lagi yang dia pelajari seperti manajemen, akuntansi itu pasti. Ya, tambahan-tambahan lah ya. Cuma Tambahan. dasarnya adalah geologi. Tapi nggak mungkin dong, maksudnya kita cuma mau beli rumah, cuma langsung mesti ngurusin gitu. Enggak, itu lebih That's big ke money kan? that's different level lah, bukan yang Oke. untuk yang perumahan gitu, bukan. Ya itu cadangannya di dalam itu ada minyak seperti apa, lu bilang ada emas lah, ada apa Mungkin gitu. tarafnya perusahaan-perusahaan kecil, bukan yang Oh, belum butuh sampai situ juga. modal dana Oke. besar, itu udah beda. Itu shareholder yang memang udah mainnya udah skala internasional ya, bukan main bank gitu, udah beda lagi. Pendanaannya udah beda. Pendanaan beda lagi. Berarti that's where the money is. Kalau untuk kerja sebagai geologis ya, maksudnya udah masuk ke kuliah geologis, setelah kerja itu ininya lumayan dong ya. Iyalah. Ya kalau ngurusin tambang, ngurusin begitu. Honestly speaking, jadi geologis ataupun para pekerja yang bergerak di bidang energi adalah salah satu yang masuk 10 ranking gaji terbesar di Wih. dunia. Di dunia tuh ya. Ya, Indonesia juga bisa sama. search lah, maksudnya ahli perminyakan ataupun ahli tambang udah levelnya manajer gitu, itu pasti rate-nya besar. Luar Karena biasa ya. sesuai sama resiko dan memang ilmunya nggak banyak orang yang tahu gitu loh, dan itu ilmunya nggak cuma lu bisa pelajari dari textbook, itu butuh praktek dan Ada yang ngebimbing. ya, dan itu pengalaman, proses berjalannya waktu yang menjadikan lu semakin punya pengetahuan yang banyak untuk bisa menjadi seorang geologis yang mumpuni gitu. Nah kalau lu tadi gini, lu kan bilang ada penjurusan mbak. Nah lu sebagai apa? Penjurusan yang mana? Jadi kalau di Indonesia penjurusannya itu untuk jadi seorang geologis lu udah pasti masuk ke teknik geologi. Teknik geologi. Di banyak tuh, maksudnya universitas banyak. Dulu tuh, enggak, sampai sekarang pun enggak banyak. Di Jakarta itu ada Trisakti, UI setahu saya enggak ada. Teknik geologi UI enggak ada, cuma ada teknik geofisika. Terus di Bandung itu ada ITB, di Jogja itu ada UGM, ada UPN, Bandung ada Unpad. Jadi memang tidak semua universitas punya yang namanya jurusan teknik geologi. Nah ini menarik ya, sahabat Bedante mesti ngerti juga karena tadi barusan diomongin mengenai termasuk 10 besar dari gaji yang gede di seluruh dunia. Nggak enak deh gue. It's okay. Oke. I mean, uniknya adalah semakin dia besar gitu ya, tapi ternyata supply-nya terbatas karena source untuk ngajarinnya terbatas juga gitu loh. Jadi gini, geologi itu ilmunya dan SDM-nya itu ada eranya. Jadi waktu era tahun 2000-an, itu era dimana zaman kemasannya geologi.
Iya, tambang-tambang mau Ya, gila-gilaan waktu itu ya. betul. Minyak juga. Lu tanpa lu apply kerja, para pencari lulusan geologi itu datang Langsung datang. ke jurusan buat minta yang misalnya nilainya yang bagus untuk ditawarin kerja di tempatnya mereka rata-rata. Ataupun lowongan-lowongan tuh chance lebih banyak lah. Nah, Nah, bahkan di era sebelumnya gue lagi di era 80-an, maksudnya 80 90, itu yang satu jurusan cuma ada misalnya 20 30 orang, itu rata-rata semua jadi orang. Jadi dia pasti mimpin karena memang terbatas SDM-nya. dibutuhkan ya. Nah, yang unik setelah masa kemasan di zaman gue, orang-orang jadi pengen Masuk, memasukkan anaknya ke geologi dong, berbondong-bondong mereka datang. Too much SDM-nya. Oh, padahal mungkin nambang juga nggak segampang itu Nah, gitu ya. untuk menemukan cadangan itu nggak banyak. Disitulah sebenarnya orang harusnya mindsetnya lebih terbuka. Jadi jangan berpikiran bahwa ilmu geologi itu hanya di tambang, di bidang energi ya, tambang minyak, karena Ya. memang itu yang paling menggiurkan. Ya, Tapi ternyata lu geologi kelautan pun ada. Iya, soalnya masih ada Iya, tanahnya betul. juga di bawah Kan situ tentang ya. bumi. Bumi juga. It's iya, all bumi. about the earth gitu loh. Jadi sebenarnya fokusnya jangan cuma jadi di bidang kelihatan energi. gitu ya, energi, Lu ya. masuk ke jasa marga misalnya, mereka membutuhkan ahli geologi. Jalan Bangun tol. jalan tol kalau nggak tahu kondisi geologinya ya susah. Iya, kayak kemarin Apakah ada yang patahan? ambruk gitu ya. Nah, terus cari air tanah. Lu kata tinggal ngebor. Enggak, mereka harus tahu lapisan akuifernya kayak apa. Tahu- Tanah bukan tukang aja ngerti. itu dia karena sudah paham daerah itu. Daerah ya. Daerah. Dia sudah Jadi paham. bukan gara-gara maksudnya Ilmu. orang kayak gua gitu tiba-tiba lihat bisa bor aja keluar air gitu. Enggak kayak gitu ya. Ada namanya air tanah tuh ada yang air tanah dalam, ada air tanah dangkal. Hmm. Nah, kita tahu sendiri lah kalau misalnya kita mau ngebor yang bagusan dikit, Ya. artinya lebih dalam. Itu ada nama-namanya, misalnya sumur artesis atau apa. Nah, itu sebenarnya kalau si tukang-tukang itu memahami konsep geologi, dia bakal bisa tahu dapat si aquifer atau lapisan air tanah yang bagus tuh yang mana. Gitu. Kalau dia ngerti. Karena pernah nih ada cerita dari teman gue gitu ya, dia itu di daerah pegunungan, which is artinya dari air mengalir dari hulu ke hilir. Ya. Oke, kalau kita bicara pegunungan, di mindsetnya orang tuh air pasti banyak dong. Iya. Oke, tapi tergantung, nggak semuanya. Karena apa? Tergantung lapisan tanahnya. Kalau dia gamping, contoh klasik lah, Wonosari. Berapa kali berita tentang kesulitan air di Wonosari? Kenapa? Karena batuannya gamping, nggak mudah. Gamping itu gerowong atau lubang-lubangnya banyak. Ketika ada air hujan masuk, dia nggak nampung, cus keluar. Ke laut langsung. Ya, kagak ke laut, dia kan ya jalan dari gunung ke laut kan. Masih panjang lah ya. Kita nyebutnya kalau hulu itu di daerah tinggian gunung, dan hilirnya itu daerah muara laut gitu. Gua rasa bukan cuma gue dong yang haho-haho dong. Gue juga jangan nggak ngaku lu. Kayak gitu lah. Soalnya memang mesti ini something yang new, tapi maksudnya tetap ada cuannya gitu ya kalau misalnya Cuannya ini ya. banyak Malah sebenarnya. banyak ya. Kalau lu mau nyari kesempatan, mau nggak cuma terfokus sama bidang energi, itu tuh banyak. Yang membutuhkan ahli geologi itu banyak. Tapi even kalau misalnya mau berfokus di energi juga, kalau memang kualitasnya dia udah yakin pede banget, tetap masih butuhkan kan? Pasti masih membutuhkan, walaupun sekarang yang gue bilang tadi eranya Ya. berubah. Kalau gue dulu S1 aja dicari orang. Nah, sekarang nih Oke. orang-orang itu Ya. lebih memilih S2 Oh. gitu, ataupun dia punya suatu pengalaman yang at least 5 tahun lah paling. Fresh graduate aja yang diambil sekarang itu experience-nya minimal 5 tahun. Bukan fresh graduate Itu dong berarti bukan dong. fresh graduate. Jadi dia udah 5 tahun minimal iya, udah. Jadi dia Nah terus belajarnya gimana 5 tahun itu? Kalau misalnya belum pernah sama banyak sekali. kursus-kursus sebenarnya. Kalau mau aktifnya itu gue nyariin ke teman-teman sih, kalau memang punya temen ataupun punya adik atau relasi yang lagi kuliah di geologi, nanti ketika lulus mereka harus ini giat. Karena kan perkembangan dulu zaman gue software nggak banyak, but sekarang teknologi udah canggih. Ketika dulu gue metainnya pakai tangan dulu.
Sekarang software udah lu tinggal masuk jadi kontur bagus bla bla bla. Pemodelan geologi segala macam. Beda Kalau lu ya. nggak belajar tentang itu, nggak catch up sama kecanggihan teknologi sekarang, dan nggak catch up sama perkembangan software apa yang digunakan di bidang minyak, di bidang tambang, di bidang hidrogeologi, di bidang teknik sipil, ya mohon maaf, mungkin memang jadinya yang tadinya SDM-nya di zaman gue sekian, lowongan sekian, nah sekarang lowongannya sekian, SDM sekian, jadi saingannya lebih besar. Jadi apa yang membuat value-nya kita itu jadi lebih tinggi dibandingkan sama yang lain. Ya apalagi sebenarnya memang ada kemungkinan juga kita bisa bisa kerja di luar, tapi kan orang luar juga bisa masuk sini sekarang ya. Iya. Namanya ASEAN kan ASEAN udah benar-benar terbuka untuk Betul. mereka. Jadi jangan sampai kita yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Maksudnya lulusan-lulusan sekarang yang ngoceh-ngoceh bahwa kenapa nggak pakai orang Indonesia gitu kan, orang luar ini padahal Iya, dirinya nggak mau karena upgrade. betul, nggak mau upgrade sama kemajuan software dan teknologi yang memang sudah lebih canggih sekarang. Ya enggak munafik lah. Karena memang yang saya lihat dari perkembangan waktu bekerja dari dulu ke sekarang tuh jauh banget beda. Dan gini, kita mengoperasikan software itu nggak cuma mesin yang kerja, yang ngebuatnya tetap kita, konsep geologinya di kita. Iya. Makanya di geologi itu ada yang bilang 10 orang geologis membuat suatu model geologi, hasilnya 10 model geologi. Beda-beda, beda orang, beda konsep. Karena no one knows. Jadi kalau di gue ya, di bidang perminyakan, apalagi perminyakan yang lu kudu nyari minyak dan gas jauh di dalam lapisan bumi. Kita udah kayak ahli nujum aja. Serius. Nggak akan Dari ada. begitu banyak posisi lu mau gimana gitu No gimana. one knows. Only God knows. Maksudnya gini, secanggih apapun teknologinya, masih nggak bisa memprediksi secara tepat apa yang ada di dasar bumi. Kayak minyaknya, gasnya. Gue bahkan pernah punya ya pengalaman buruk juga, udah yakin ada. Dan lu Dry sekarang hole. sebagai apa? Untuk project atau apa? Gue sebagai field geologist. Field geologist berarti memang itu lu nyari tuh ya. Nyari, harus nyari. Dimana Gue posisinya. di bagian eksplorasi, jadi gue bagian mencari. Mencari dari nggak tahu, nggak kelihatan di luar itu ya. Dari atas itu rata aja gitu ya. Nggak tahu, makanya kalau geologi tuh dibilangin sebenarnya ya mirip ahli nujum. Tapi ya nggak kayak gitu lah. Maksudnya Ada kita punya ilmunya dasar lah, lah. iya ada iya. ilmunya gitu dipelajarin betul. gini. Cuma tetap at the end ya kita mesti ada feeling juga ya, nih bener apa enggak gitu posisinya ya. Menarik kok. Nice, Karena nice. prinsipnya kalau gue ya, kenapa gue masuk di geologi tuh, prinsipnya adalah alam itu mengajarin kita banyak hal. Bahkan hidup itu belajar dari alam. Kayak misalnya ini yang mudah dipahami lah ya. Ya. Bumi itu selalu menyeimbangkan. Walaupun ada yang destruktif, ada yang membangun. Oh. Kayak contoh, gunung berapi, kita bilang itu merusak. Enggak, itu bumi sedang membangun dirinya. Karena apa? Ketika ada tsunami, dia akan membawa pergi semua materi yang yang ada di pantai, dibuang lagi, dibasuh lagi sama dia. Jadi bumi itu selalu menyimbangkan. Ada yang dikeluarkan, ada yang dibawa pergi. Indah. Nice konsep loh. Bener, itu kayak keseimbangan dalam hidup. Jadi ada suatu kalau di gue gitu ya, bahwa segala sesuatu di bumi itu memang sudah akan menyimbangkan pada waktunya. Ilmu geologi seperti itu. Dengan sendirinya Dengan tanpa sendiri. perlu dicampur tangan orang gitu ya. Tapi dengan campur tangan orang justru itu malah yang merusak, yang merubah tatanan gitu. Kayak Bener nggak? misalnya earthquake. Earthquake mungkin dibilang orang bencana ya. Tapi itu kalau nggak ada earthquake, bumi menyimpan energi. Kayak lu mau marah lah, lu nahan marah seberapa lama energi, nggak bisa. Bumi pun begitu. Karena apa? Di dalamnya bumi itu ada magma yang muter. Nah, kita itu mengapung sebenarnya. Kita tuh lagi mijak di suatu lempeng yang bergerak. Ya, Di ini sebenarnya magma yang bergerak besar. ya. Iya, bergerak. Bayangin itu nggak gerak. Lebih parah lagi. Energi harus dikeluarin.
Sama bumi pun gitu, nggak apa-apa dia memang meletus karena dia membangun. Lihat misal laut mengabrasi dataran, terbawa pergi airnya, itu kita lihat berkurang ya. Tapi di satu sisi gunung meletus, dia membawa yang tadi materi yang di dalam bumi dikeluarin gitu. Jadi pupuk juga gitu ya. Ya itu kan batu yang buat dari jalan dalam. itu dari mana? Dari gunung-gunung berapi Diisiin itu. mah di reload ya. Jadi itu Dan kalau misalnya gue boleh tambahin ini sorry ya, bukan maksudnya gimana, tapi ternyata dengan analogi bahwa gempa itu adalah sesuatu yang kita sebut adalah bencana, tapi ternyata sebenarnya bukan. bukan proses Ya, alami. ya itu kan kita ngomong bencana karena memang kita membangun sesuatu di atasnya. Yep. Yang kita anggap bahwa itu ada kepentingan kita. But Yang sudah sebenarnya tidak ada, padahal harusnya enggak. sebenarnya kita itu menumpang. Ya, Kita tuh that's menumpang. exactly. Jadi kita itu yang harus beradaptasi sama bumi, bukan buminya yang beradaptasi sama kita, kitanya yang beradaptasi. Lu kalau mau bangun rumah, kalau nggak mau kena banjir, lu jangan bangun rumah di dataran banjir. Oke, lu turun tadi kan dari komplek gue, lihat turunan, pasti ngiranya banjir nggak sih? Iya. Nah, gue ketika mau beli rumah ini, gue cari tahu dulu sungainya di mana, konturingnya gimana kira-kira. Serius? Ya bener. Kalau gue mau cari rumah, lihat ini rumah ada setannya apa kagak, cocok nggak sama gue gitu. Gila, ini cari sungai. Jadi kalau keren ya banget. karena gue Udah biasa, memang feel-nya lu feel kan. karena gue masuk geologi karena passionnya gue gitu. Nice. Terus kerjaan lu gimana sampai geologi itu, sampai kalau ada project nih kayak lu cerita tadi ada project gitu. Nah, sampai lembur-lembur sampai malam-malam sampai mesti nginep-nginep di luar kota Kalau atau enggak? pas lagi ngebor standby 24 jam shift lah gantian. Tapi kita bertanggung jawab karena pengeboran itu nggak bisa berhenti. Alat jalan terus gantian. Ya pasti pergi ke ngebor, maksudnya pergi ke, kalau gue kebetulan kebanyakan ada nih di offshore. Offshore itu artinya lu pengeboran Laut lepas kan? pantai, Iya. ya laut. Dan lu kesana? Ya pakai heli ke sana, pakai coverall, safety shoes, pakai ya kayak lu bayangin kayak yang di Film-film iklan, lah. nah film-film gitu lah. Lu kesana terus lu liatin orang ngebor gitu, salah-salah gitu. Ya, Nggak mungkin lah. enggak. Salah Jadi terus gede gitu. ada bagian ya, itu bagian drilling. Oh, lu awalnya kan, lu gue- cuma ngasih tahu Nah. titiknya bukan yang itu lu kemarin lu. Nah, orang drilling itu hanya memastikan pengeboran berhasil, nggak peduli mau dapet apa enggak. Yang itu adalah oke, kita oke. si geologi sini, lu bertanggung jawab dapet apa enggak. Kalau dapet cadangannya ekonomis apa enggak. Panjang cerita. Banyak sih. Nggak, gue mau bridging aja sebenarnya. Kenapa? Kalau lu sampai begadang-begadang begitu, sampai mesti shifting segala macam, kok lu masih jualan spray? Oke. Itu juga one of my passion actually. Oh ya? Ya Kok kan? sempet gitu? Waktu lu kapan? Ngomong ini punya spray, bisnis spray yang Gue itu kan pekerja kantor nih. Gue harus tiap hari dari Senin sampai hari Jumat ke kantor. Nah, tapi kalau spray, gue juga punya kantor. Kalau di sana di bidang gue kantor gue sebagai pegawai, nah di spray gue sebagai bos. Kenapa? Tadi pas datang ke sini lu lihat nggak sih banyak toko-toko kain Iya, di iya. seputaran Cipadu. Ah. Gue memanfaatkan itu, memanfaatkan gue punya passion, gue punya sumber daya SDA, sumber daya bahannya, bahan bakunya ada, SDM ada, penjahit banyak. nggak sebelum ke situ. Lu tuh ada di jajaran top 10 penghasilan terbesar. And then lu masih jualan spray dengan waktu yang terbatas gitu. Are you happy? Happy. Kenapa? Why? Gue tipikalnya gini, ketika kita jadi orang kantoran apa geologis yang gajinya lumayan, lu akan merasa tinggi, merasa tinggi hati. Tapi once kamu berhadapan sama konsumen, kamu menurunkan levelmu untuk berbicara, menurunkan frekuensimu berbicara dengan mereka, dan itu memberikan gue banyak insight, banyak masukan. Dari mana gue yang dulu gue mungkin lebih egois, lebih nggak sabaran, dengan jualan tuh ngajarin gue banyak hal, berinteraksi sama orang, bagaimana tata cara gue berkomunikasi dengan baik, menjual tanpa harus merendah.
walaupun tingkat merendahkan dirinya itu bukan yang kayak mengemis-ngemis gimana ya, enggak ya, Iya, tapi iya, Pak. tapi Tapi gini, pasti ada something lah yang kita. down to earth gitu loh. Hahaha. Tapi Ya sebenarnya bukan merendahkan diri, tapi bukan merendahkan merendahkan diri. hati, bener nggak? Merendahkan hati, benar. Jadi dengan berjualan tuh ngajarin kita banyak hal tentang kehidupan sosial. Kalau tadi geologi tentang mengajarkan proses kehidupan juga, tapi kalau ini lebih ke manusianya. Kehidupan bumi tadi ya. Yang kata tadi Tadi bumi. bumi kan. Orang Iya. yang kayak gini deh. Ketika jadi geologis nih ya, dulu nih, gue dihadepin sama sebuah batu, sama dosen gue tanya, bicara sama batunya. Serius, dia bilang, lu bicara sama batunya. Bicara bukan arti yang sebenarnya. Ya. Lu bicara memahami batu itu jenis batuan apa, prosesnya bagaimana, di dalamnya itu komposisinya apa, bla 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 bla. Oke, tapi ketika gue jualan, gue berhadapan sama orang. Different things, tapi sama-sama mengajarkan. Jadi gue di geologi sudah 15 tahun, di spray gue udah 12 tahun. Dan kalau misal lu ngomong sama batu, memahami batu, batu itu diam aja, lu Batu pahamin diam aja. gimana. Tapi kalau Konsepnya customer gitu ya. lu ngomong, dia nggak setuju, dia marah-marah sama lu. Berarti- Interaksi sosialnya dapet. Nah, kita mesti lebih ini lagi ya gitu Iya. ya. Berarti lu setuju dong dengan kata-kata orang bijak gue, yang mengatakan olahragalah pada saat lu nggak lagi sakit, atau jagalah kesehatan lu pada saat lu nggak sedang sakit. Iya, setuju. Ya kan? Jadi lu memupuk bisnis baru pada saat lu lagi fine-fine aja. Betul. Ketika gue masih produktif, gue Ya. masih sangat punya energi yang cukup, bersemangat, idealis yang bagus gitu ya. Idealis tanda petik ya, Ya. jangan bukan yang terlalu Ya, ya. individualis gitu. Di saat-saat itu gue bisa menjalankan bisnis dan menjalankan tetap fokus sama kantor. Karena apa? Saat harga minyak jatuh, krisis datang, teman-teman gue banyak yang dirumahkan. Oh, Dan mereka even dapat pesangon gede, tapi membangun bisnis itu nggak mudah, cuy. Ya nggak? ya gue pernah kena pecat, dan pada saat dipecat itu rasanya boro-boro, nggak ngomong duit lah, kita Nggak kepikir ya? untuk normalin perasaan kita aja nggak segampang Betul. itu. Nah, duit bisa tiba-tiba kita keluarin aja, gue nggak tahu tujuannya apa, gitu kan? Karena apa? Karena pola pikirnya beda. Pola pikir seorang karyawan sama pola pikir seorang penjual itu beda. Ketika gue punya gaji gede, gue pengen beli ini nih. Cukup lah sampai gaji Besok juga berikutnya. dapat Besok lagi, dapat bulan lagi, depan, bulan ya. depan. Ketika lu berjualan, gue jualan lumayan sulit, untung segini mau jajan, sayang ah. Kadang ada hal kayak gitu lah. Oke, dim spray namanya. Dim spray ini lu fokusnya only spray, Sekarang ya on display. only spray. Heeh. Customernya siapa? Customer dulu awalnya teman-teman. Awalnya teman-teman. Mm-mm. Dari yang nggak pernah laku satu pun, 2 minggu cuma laku satu. Itu pun jam 2 dini hari. Gue masih inget konsumen gue pertama adalah teman Facebook gue yang ngamatin gue itu posting spray. Dan waktu itu gue nggak cuma jualan spray, tapi ada personal touch-nya. Jadi gue buatin anak gue yang saat itu masih bayi, kayak bumper, kayak spray bayi, gitu-gitu, dan dia tertarik gitu. Dia beli, bukan kesian ya, tapi emang suka Pengen, gitu ya. karena dia pengen, dan dia lagi nyusuin anaknya. Oh, Dia lagi nyusuin, Mbak, aku lihat di Facebook Mbak jualan spray ya. Lu bayangin artinya ya, kuncinya apa? Tekun. Tekun. Karena kita nggak tahu pintu rezeki itu kebuka dari mana kan. Yang penting taruh aja umpan, tapi umpan yang baik sih. Obat yang baik. Iya, Sambil kita juga ngobrol dong sama Betul, orang dong, promosiin pasti wajar Nah gitu kan. itu wajar. Bawa barang, gue tuh bawa barang-barang gue jualin ke teman-teman. Bahkan waktu gue dulu masih PNS, gue sempet PNS terus gue resign. Oh, lu pernah PNS? SDM lagi. Berapa lama? 2 tahun. Itu beda lagi lah. Iya, iya. Tidak akan cukup dibicarakan sekarang. Itu idealis gue sendiri kok itu. Oke. Jadi ketika gue dulu masih PNS, gue beli handuk-handuk kecil tuh, lap-lap Ya. kecil tuh di Cipadu. Terus gue jualin, gue nenteng-nenteng tas, aslinya plastik gede gitu. Pada untungnya cuma berapa,
itu kalau gue dapat gaji ketutup lah itu. Tapi enggak beda karena gue seneng ngobrol sama orangnya. Mendapatkan penghasilan, bukan penghasilan uang ya, tapi maksud mendapatkan penghasilan dari kerja kerasnya ya. Iya. Feelsnya itu nggak bisa dibayar Nggak. oleh siapapun itu atau apapun nih, gitu ya. Oh, nice. Jadi yang gue cari tuh sebenarnya juga bukan keuntungan sih, karena kalau lu cuma nyari mikirnya untung ada rasa beban nanti. Percaya deh. Kayak ini yang gue rasain sama jualan spray ya. Iya. Tapi kalau ngerasain itu jualannya karena kita suka, karena kita tahu bahwa banyak manfaat dari itu gitu. Ini konsep hidup gue gitu lah. Jadi itu akan ngikutin. Ketika kita melakukan dengan proses yang baik, dengan hati yang lebih tulus dan ikhlas, nanti tuh rezeki itu ngikut. Oh, oke. Yang gue pelajari dari spray itu kayak gitu. Lu bohong aja, nanti buntungnya banyak. Buntungnya pasti ada. Jadi gue takut, gue udah gak pernah bohong lagi kalau masalah itu. Dulu pernah lah pasti kan ada. Aduh, Iya. pastilah, nama juga 12 tahun. Abis itu gue kapok. Tapi dari yang satu pertama yang Facebook itu sekarang mainnya ke arah mana? Ke direct customer atau ada reseller? Lebih banyak ke reseller ya, karena Facebook ataupun website sendiri, Instagram itu memang memberikan tambahan terutama konsumen baru dan konsumen dan pelanggan tetap, karena banyak yang repeat order dan bertahun-tahun 10 tahun ya beli spraynya sama gue 10 tahun. dari dulu, bahkan ada yang spray 5 tahun masih belum rusak ada. Tapi sekarang karena gue kerja, sistemnya gue ubah, kan gak mungkin gue terus-terusan. Gue punya admin, terus gue mengembangkan reseller. Ya dengan harga yang pastinya lebih murah. Jadi lu fokusnya ke pembuatan, mereka yang jualin. mereka jualin, paling main di foto, promosi, kasih mereka kalau, gitu ya. kalau misal foto-foto gue yang kasih kan. Udah tim admin udah tahu lah itu kasih. Reseller sekarang yang main. Reseller berapa? Berapa ratus lah, lumayan. Cukup lah. Berapa ratus lumayan. Ya lumayan Gue lah. dapetin 2 susah gitu, ini dapat berapa ratus. Tapi kan ya kadang-kala reseller itu memang enggak, yang kalau gue ya harusnya kan ada target. Nah kalau gue kagak ada target. Oke. Ya karena gue lebih saat itu ya membantu mereka sebenarnya. Mungkin sistem ini juga harus gue benahin ya. Ya. Cuma kita berbicara sebagai gue yang kerja kantoran dan sambilan. Jadi mungkin ada beberapa hambatan yang tidak akan membuat gue melesat lebih tinggi di spray, karena memang gue masih berpijak di 2 lahan. Ya tapi selama lu megangnya ke arah inovasi yang baru, ya pasti kan. ya. Kalau sistem itunya ya masih belum perfect ya, seperti tadi kita nggak, nothing is perfect, ya kan. Betul. Walaupun lu betulin di situ juga mungkin ada sesuatu hal di mana kita tuh nggak aware, ya mesti perbaiki lagi, itu continuous lah. That's a process kan. Iya, it's a process lah. So but it's very very nice, very very good. Apalagi lu happy. Nah ya, lu tadi pas ngelihat gue ngomongin tadi, kelihatan nggak wajah gue happy? Justru itu makanya, as long as lu bener-bener happy, apalagi bukan cuma gara-gara duit, tapi lu dapat achievement dari di luar daripada uang, wah itu is impossible lah sebenarnya kalau kita nggak ngerasain ya. Kalau kita nggak ngerasain, tapi once lu ngerasain. Karena suka, karena seneng. Jadi kalaupun gue malam harus ngecek something di spray, yang harusnya gue udah pulang capek cuy dari kantor, tapi gue masih harus kerja. Tapi gue seneng, jadi gue nggak capek, ya gue happy. Dan dia weekend katanya masih mau camping. Kayak camping, Bu. Sama anak-anak. Sama anak-anak, gila hebat banget kan. Nah, sekarang lu buka buat reseller juga, terus-terusan masih buka? Masih. Jadi kalau ada sahabat Bedante di sini pengen jadi resellernya lu, ambil aja, datang bukan datang aja, kontak kami aja. Oke. Gue pasang Instagram Nggak apa-apa. Dim Spray ya, biar ya kita ngebantu orang lah, saling ngebantu juga kan. Ya karena itu ide dulu tuh memang ada syarat-syarat untuk jadi reseller, but ketika pandemi dateng, gue mikir orang di luar sana mungkin ada yang lebih jauh banyak yang lebih susah dibanding gue gitu. Nah
Jadi gue membebaskan reseller itu Oke. tanpa minimum order segala macem. Kalau dia benar-benar niat jadi reseller pasti dia jalan. Karena itu kayak seleksi alam. Ya. Kita nggak bisa maksa kalau reseller, serius. Oke. Kalau kita nggak membina benar-benar ya. Nah, patternnya lu pattern apa? Orang yang apa ya, gimana sebutnya ya? Mature atau naturalist, bunga-bungaan atau anak Enggak. kecil atau apa? Ini lebih universal sih, maksudnya banyak lah, maksudnya motif-motifnya nggak cuma itu, banyak kan. Dan gue nggak punya segmen khusus untuk motif, tapi gue punya segmen khusus untuk bahan. Untuk bahan. Jadi bahan yang kalau bagus. di Instagram gue itu banyak lebih gue posting yang level katun Jepang ke atas, karena katun lokal memang pangsa pasarnya udah luas dan marketnya saingannya berat. Tapi gue punya kelebihan di level katun Jepang ke atas tencel. Gue punya distributor yang memang suka ngasih bahan khusus ke dim spray dengan harga spesial. Khusus gitu. buat dim spray. Berarti lu mainnya ke atas dong ya, maksudnya Level menengah ke atas. Menengah ke atas. Karena satu itu bisa berapa? Satu apa? Satu spray bisa berapa? Apa nih? Harganya? Kalau nih, jadi karena gue jualan tencel, karena yang paling laku itu kalau di gue sendiri tencel itu satu spray itu bisa 1 jutaan. Di mall. Di gue itu less than it. Oke. Pokoknya 1 juta udah dapat untung lah ya. Kalau jual 1 juta gitu ya. Jadi dan gue jual segitu. Kalau reseller mau jual tinggi lagi, terserah mereka. Kenapa gue ngambil pangsa pasar tencel? Karena kan awalnya pakai relasi teman-teman gue. Nah, teman-teman gue segmennya ibu-ibu apa ya, maksudnya ibu-ibu bekerja. Karena gue waktu itu aktif di Facebook, di grup-grup gitu. Jadi memang relasinya saat itu levelnya menengah ke atas. Tapi itu akhirnya tetap gue keep pangsa pasar yang itu karena jarang kan. Tidak banyak orang di Cipadu yang jualan tencel import. Jadi kalaupun ada, mereka harganya tetap, tapi di gue dapat special price nih dari. Dan lu bisa bid juga, bisa malah bisa supply ke mereka gitu. Betul, kayak gitu. Ini kayak lu lihat tadi di ruang tamu, karena di atas udah nggak cukup, di kantor juga udah nggak cukup, jadi taruhnya di ruang tamu. Di kantor loh, udah nggak cukup. Di kantor mana nih? Kantor spray lah, bukan kantor gue lah. Gue pikir kantor geologis ada spray. Orang-orang kantor itu manggil gue juga kadang, "Woi, Mbak Dim spray." Nama baru lagi lo. Itu dia. Jadi mereka udah tahu. Dulu itu bahkan kalau jamnya istirahat nih ya. Jam istirahat. Ya, dia pasti lagi ngecek spray. Kenapa? Gue punya suatu tanggung jawab, tapi gue juga tahu diri. Ketika ngecek kayak gitu, gue nggak ngambil jam kantor, ngambil jam istirahat gue. Tapi konsekuensinya gue nggak bisa hahaha ke mall sama teman. Ya sesekali oke lah ya. Saat timing istirahat itu gue gunain udah apa mereka. Gue nitip aja ya kalau ke mall ya gitu. Tapi sekarang karena adminnya udah ada, jadi gue udah bisa ke mall. Kalau dulu pas awal-awal ya. Kalau sekarang udah susah lagi kali, kan macet udah. Kalau kemarin kan masih sepi banget mall. Kantor sebelahnya persis mall sih, aman. Tiap hari ke mall. Oke. Banyak ya. Banyak yang gue bisa belajar juga, seriously. Kita ngobrol waktu itu biasa-biasa aja gitu kan ya, sekadar ini pengen tahu bisnis seperti apa, geologi seperti apa, tapi today banget nih gue belajar banyak tentang kehidupan. Dimana gue bisa lebih menghargai bumi juga selain kehidupan orang. Iya, karena gue cuma mau berpesan gini, sebenarnya yang rusak bumi itu tuh ya kitanya sendiri sih, manusianya. Buminya itu kayak begitu, prosesnya begitu. Longsor memang karena area di sana ada memang dia jenis batuan yang mudah longsor. Ditambah lagi dengan ketidakpekaan kita, ketidaktahuan kita bangun seenaknya. Terus yang tadinya tempat untuk nampung air kita pakai. Terus udah tahu itu daerah daerah aliran sungai. Lu bangun rumah di situ, terus banjir, lu komplain. Ya nggak gitu, bumi memang begitu. Air akan turun di daerah-daerah rendah. Namanya ada daerah aliran sungai. Bahkan di geologi itu namanya dataran banjir.
Oh, ada itu Ada juga. namanya. Dataran banjir itu adalah dataran yang saat air meluap pasti banjir. Pasti banjir, nah makanya dataran banjir. Yang salah tuh siapa? Manusianya, bukan alamnya. Alam Iya. nggak salah. Diem-diem aja kok dia kan. Emang prosesnya begitu, kita memahami mereka. Kita memahami bumi agar kita bisa bersahabat sama mereka. Jadi kayak gempa kayak gitu, kita udah tahu mengantisipasinya kayak apa. Dan gue abis ini nih lebih menyadari lagi kalau ternyata ini Mbak masih akan bertahan di geologis Oh, karena iya. masih mencintai. Ternyata masih lebih mencintai juga nih. Iya, emang ketika ada expat gue yang dateng, yang ke tempat kerja gue, karena udah di luar jam kerja kan biasa lebih santai kan. Ada yang mau olahraga, ada apa, dan gue ngurus spray saat itu. Kenapa kamu gak pulang? Dia nanya. Oh, ada urusan yang saya kerjain. Dia nanya pekerjaan geologi lah. Nah, gue jawab. Ya gue juga nggak bohong kalau gue ketika gue lagi main HP, oh ini saya lagi kerjain ini. Wah, kamu jualan juga ya? Terus kita ngobrol, terus dia nanya, jika kamu bisa milih, kamu milih apa? Saya nggak akan milih, saya akan tetap jejak di dua lahan ini. Kenapa? Selama saya masih bisa membagi Iya. waktu dan fokus dan punya manajemen yang baik di spray, why not? Toh keduanya ini ngajarin gue dua hal yang berbeda soalnya. Itu yang buat gue kaya, bukan kaya karena uang, kaya karena insight yang gue dapat dari dua sisi ini, gitu. Nice. Jadi gue mungkin bisa tinggi sebagai geologis, meninggi ya, tapi dengan menjadi penjual luntur yang tadi, Jadi balance. jadi gue nggak bisa. Udah mati ya, untung spray 15.000, 20.000, cier, gue bisa bayar nih, orang ini kasar banget ya, tapi gue nahan, ingat sih, kan gue nggak bisa, gue geologis mbak, gue bisa bayar segitu kan, nggak kayak gitu. Mana dia mau tahu? Mana dia mau tahu sih? Sih, ngomongnya jadi balance lagi kan. Balance. Seperti ilmu dia. Iya. Harus balance gitu kan. Segala sesuatu itu selalu menyeimbangkan diri, bahkan ketika earthquake, kita bicara lagi, maaf ya, jadi nambah deh. Earthquake, ada namanya gempa susulan. Jadi ketika pelepasan pertama dari gempa utama, pelepasan yang besar itu, misalnya tadi ada gempa 8 skala Richter. Nah, dia memang merusak tapi. Nah, gempa-gempa kecil itu sebenarnya untuk meredakan energi tadi. Lebih kecil dari 8, dari 7, 6, 5, 4, pelan-pelan. Kayak lu punya suatu penggaris yang rigid, lu patah, tek, bergetar nggak tangan? Ya. Nah, kayak gitu. Oh, sisa-sisa kayak echo, kayak suara gaung tung tung tung. Oke, Selalu menyeimbangkan diri dengan caranya dia sendiri. dengan cara yang kita Jadi nggak kita pernah nggak usah tahu. ngelawan, Kita yang mesti adjust. gitu. Ya, kita yang mesti adjust. Kita just. Oke. Gila, gue kalau nyambung terus nih, gue demen banget nyambung terus. Akhirnya ntar ini orang baru pulang. Tadi gue bilang baru pulang ya, capek banget gitu kan. Enggak, Iya. bro. Ini tinggal ngeteh, Masih. istirahat sebentar, kerja lagi. Kerja ya. lagi gila. Kerja lagi Mantap, nanti. mantap. Ya gue gak mau ganggu terlalu lama waktu lu. Thank you very much Mbak Yeyen. Bener-bener appreciate sudah diberikan waktu, ya kan, untuk mengetahui, belajar tentang profesi geologis dan juga tentang mungkin ya belajar bagaimana sales itu, dunia sales. Kita nggak ngomong spraynya ya, kita ngomong dunia sales itu ternyata bisa membuat kita lebih humble Betul. daripada apa yang kita rasakan saat-saat sebelumnya mungkin. Oke. Nah, sahabat Bedante, bagi yang belum pernah tahu namanya seorang profesional yang udah berkarir ternyata banyak gitu kan, udah tinggi banget dan ternyata mau juga jualan spray, ya tinggal kontak Dim Spray ya. Dan terutama kalau misalnya memang tertarik dengan Dim Spray, gue mau bisnis tambahan lah, kenapa gue nggak belajar nih? Nah, Dim Spray memberikan kesempatan untuk Join reseller. jadi reseller tanpa ada minimum order yang Tanpa banyak-banyak minimum ya. order, tanpa ada batas maksimal harga. Jadi kita nggak tahu kan pangsa Silahkan pasar ya. mereka. Dan Ada yang ini potensinya gede buat Iya. ditambahin juga ya. Oke. Iya. Kalau dia pinter cari segmen pasar di Ya. sekitar kita, sekitar dia bukan sekitar saya. Ya, Ya itu silahkan. silakan. Ya, oke. Nice. Oke. Sahabat Bedante, terakhir kali, kalau misal belum subscribe. YouTube kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada TikTok juga, kita boleh lah subscribe.
komen juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai geologis, ya gue nggak bisa jawab, tapi gue punya source yang bisa jawab gitu kan ya. Iya. Ya jadi kita bisa sampaikan atau mau komen langsung, nanya langsung ke Mbak Yeyen ini, nanti kita tulis Dimdepray IG-nya, bisa langsung juga. Thank you very much for watching. Terakhir kita ada salam Bedante. Oh iya, Tangan gimana, gini gimana? ya. Gini C-nya like this. kiri, terbalik. Nah. C, gini. Iya, yang kiri Kiri, gini. gini. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Bye bye. Bye bye.